Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Azmi dengan NIM 223304020395. Saya dari kelas Manajemen Keuangan Pagi C. Baik, yang pertama ada manajemen operasional. Apa sih manajemen operasional? Manajemen operasional adalah cabang dari manajemen yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian proses operasional dalam suatu organisasi. Fokus utamanya adalah untuk memastikan bahwa operasi harian berjalan efisien, efektif, dan sesuai dengan tujuan utamanya. Kemudian, manajemen operasional juga memiliki beberapa fungsinya. Yang pertama ada perencanaan operasional, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pelaksanaan operasional, yang keempat pengendalian, dan yang kelima peningkatan. Selain fungsi, manajemen operasional juga memiliki beberapa lingkup, yaitu ruang lingkup manajemen operasional dapat bervariasi tergantung pada jenis organisasi, ukuran, dan industri tempat organisasi tersebut beroperasi. Namun, intinya adalah untuk mengelola operasi harian dengan cara yang efisien, efektif, dan sesuai dengan tujuan organisasi. Baik, di topik selanjutnya ada strategi operasi dan pengambilan keputusan. Strategi operasi merupakan turunan dari strategi perusahaan yang menjabarkan strategi secara keseluruhan dari visi dan misi perusahaan. Strategi operasi merupakan seperangkat sasaran, rencana, dan kebijakan yang menambahkan fungsi-fungsi operasi menunjang strategi bisnis operasi. Baik, kemudian ada perumusan strategi. Menurut Hanger J. Davis dan Whelan, Thomas L. 2012 mengatakan bahwa perumusan strategi sering ditunjukkan sebagai perencanaan strategis atau jangka panjang. Analisis situasi merupakan awal dari proses perumusan strategi. Selain itu, analisis situasi juga mengharuskan para manajer strategis untuk menemukan kesesuaian strategis antara peluang eksternal dan kekuatan internal, di samping memperhatikan ancaman eksternal dan kelemahan internal. Selanjutnya ada komponen strategi operasi. Inti dari strategi operasi menurut E. Tendlin 1991 terdiri atas 4 elemen, yaitu misi, kemampuan khusus, tujuan, dan kebijakan. Selanjutnya ada perumusan strategi operasi. Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk efektivitas manajemen yang didasari oleh peluang dan ancaman lingkungan yang dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan. Perumusan strategi perusahaan meliputi hal-hal berikut. Yang pertama ada misi dan tujuan organisasi, yang kedua ada strategi perusahaan, yang ketiga kebijakan, yang keempat strategi manajemen operasional, yang kelima membangun kompetensi mewujudkan strategi. Kemudian ada keunggulan bersaing melalui operasi. Keunggulan bersaing atau competitive advantage menurut Heiser dan Reinder adalah penciptaan keunggulan yang unik atas pesaing lain. Idenya adalah penciptaan nilai pelanggan atau customer value dengan cara yang efisien dan bertahan lama. Keunggulan bersaing meliputi bersaing pada pembedaan, bersaing pada biaya, dan bersaing pada respons. Next, kita lanjut di topik selanjutnya ada desain produk dan jasa. Yang pertama ada desain produk. Desain produk adalah proses menciptakan produk baru yang akan dijual oleh perusahaan untuk pelanggannya. Sebuah konsep yang sangat luas. Pada dasarnya, generasi dan pengembangan ide-ide yang efektif dan efisien melalui proses yang mengarah ke produk-produk baru. Dalam pendekatan sistematis, desainer produk konsep dan mengevaluasi ide-ide dan mengubahnya menjadi penemuan yang nyata dari produk. Peran produk desainer adalah untuk menggabungkan seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk menciptakan produk-produk baru yang dapat digunakan orang lain. Kemudian yang kedua ada desain jasa. Desain jasa merupakan tantangan karena umumnya mempunyai karakteristik yang unik. Satu alasan kenapa produktivitas dalam jasa begitu rendah adalah karena baik desain dan pengantar produk bisa memasukkan adanya interaksi pelanggan. Pelanggan dapat berpartisipasi dalam desain jasa. Kemudian ada faktor-faktor yang memenuhi strategi desain produk dan jasa. Dalam pendesain produk ataupun jasa dibutuhkan strategi desain yang memerlukan beberapa faktor. Berikut ada 5 faktor yang memengaruhi strategis desain produk dan jasa. Yang pertama ada biaya, yang kedua ada mutu, yang ketiga time to market,
yang keempat kepuasan konsumen, dan yang kelima keunggulan kompetitif. Selain itu, desain produk dan jasa juga memiliki tujuan. Mendesain produk dan jasa memiliki dua tujuan, yaitu tujuan utama dan tujuan tambahan. Tujuan utamanya yaitu kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen merupakan tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya. Seorang pelanggan jika merasa puas dengan nilai yang diberikan oleh produk atau jasa, sangat besar kemungkinannya menjadi pelanggan dalam waktu yang lama. Selanjutnya, yang kedua, memahami apa yang diinginkan konsumen. Jika suatu perusahaan atau pedagang tidak memiliki konsumen, maka akan sia-sia barang diperdagangkan. Oleh karena itu, agar dapat memahami konsumen, maka harus mengerti konsumen dan siapa konsumen itu. Pengertian konsumen menurut Philip Kotler adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi. Nah, tujuan tambahannya yaitu fungsi dari produk atau jasa, biaya atau keuntungan, mutu, penampilan, mengurangi produksi atau perakitan, mengurangi perawatan atau jasa. Next, kita ke topik selanjutnya yaitu peramalan dalam manajemen operasional. Nah, peramalan dalam manajemen operasional memiliki definisi dan fungsi peramalan. Definisi peramalan yaitu peramalan atau forecasting adalah seni dan ilmu memprediksi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dengan menggunakan data historis dan memproyeksikannya ke masa depan dengan beberapa bentuk model matematis. Kemudian ada fungsi peramalan. Menurut Ginting 2007, fungsi perkiraan atau forecasting terlihat pada saat pengambilan keputusan. Keputusan yang baik adalah keputusan yang didasarkan atas pertimbangan apa yang akan terjadi pada waktu keputusan itu dilaksanakan. Ada juga beberapa jenis-jenis peramalan. Yang pertama, perkiraan berdasarkan waktu. Yang kedua, perkiraan berdasarkan fungsi dan perencanaan operasi masa depan. Yang ketiga, ada perkiraan berdasarkan jenis data yang disusun. Dan yang keempat, ada perkiraan berdasarkan sifat penyusunannya. Kemudian ada perbedaan peramalan dengan perencanaan. Kemudian ada perbedaan peramalan dengan perencanaan. Yang pertama, peramalan berhubungan dengan apa yang kita duga akan terjadi di masa yang akan datang. Dan yang kedua, perencanaan adalah berhubungan dengan apa yang kita anggap harus terjadi di masa yang akan datang. Kemudian ada perbedaan peramalan dan prediksi. Peramalan adalah proses perkiraan suatu variabel atau kejadian di masa datang dengan berdasar data variabel yang bersangkutan pada masa sebelumnya. Prediksi adalah proses peramalan satu variabel di masa datang dengan lebih mendasarkan pada pertimbangan subjektif atau intuisi dari data atau variabel di masa lalu. Kemudian di topik selanjutnya ada peramalan dalam manajemen operasional atau lanjutan. Yang pertama ada metode kualitatif. Hasil dari peramalan dari satu orang dengan orang lain dapat berbeda. Meskipun demikian, peramalan kuantitatif dapat menggunakan teknik atau metode peramalan, yaitu ada yang pertama juri dari opini eksekutif, yang kedua gabungan tenaga penjualan, yang ketiga metode Delphi, yang keempat survei pasar atau market survey. Kemudian yang kedua ada memantau ramalan. Bila peramalan sudah selesai, yang paling adalah tidak melupakannya. Sangat jarang manajer yang ingin mengingat bila hasil ramalan mereka sangat tidak akurat. Tetapi perusahaan perlu menentukan mengapa permintaan aktual atau variabel yang diuji secara signifikan berbeda dari yang diproyeksikan. Selanjutnya ada prosedur ramalan. Dalam melakukan peramalan terdiri dari beberapa tahapan, khususnya jika menggunakan metode kuantitatif. Tahapan tersebut adalah mendefinisikan tujuan peramalan, membuat diagram pencar atau plot data, kemudian memilih model peramalan yang tepat. Baik, saya rasa itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf.